Kisah ini adalah kiriman dari salah satu subscriber di sini. Sebut saja namanya Novi. 5 tahun aku menikah tanpa satupun tanda kehidupan di rahimku. Setiap hari, suara sindiran dari mertua seperti pisau yang menggores harga diriku, tapi yang lebih menyakitkan, bukan kata orang lain, melainkan tatapan suamiku sendiri yang mulai kehilangan harapan. Aku pikir dia akan meninggalkanku, tapi malam itu, Bambang menatapku dengan penuh air mata dan berkata sesuatu yang membuat seluruh duniaku runtuh. "Novi, kalau kamu sayang aku, tolong tidur sama pria lain." Aku membeku. Aku kira dia bercanda, tapi wajahnya serius. Suaranya bergetar. Aku menolak. Aku menangis. Tapi dia memohon. Katanya ini demi harga diri, demi keluarganya, demi kami berdua. Dan malam itulah awal dari segalanya. Malam ketika cinta berubah menjadi luka dan pengorbanan menjadi dosa yang tak bisa aku hapus seumur hidup. 5 tahun sudah aku menikah dengan Bambang. Hidup kami sederhana, tapi cukup untuk membuatku merasa bahagia. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, menatap wajah suamiku yang selalu tersenyum lembut. Tapi di balik senyum itu, ada luka yang kami sembunyikan rapat. 5 tahun berlalu, tapi rumah ini masih sepi. Tak ada tangis bayi, tak ada panggilan ayah ibu yang kami tunggu-tunggu. Awalnya aku mencoba bersabar, tapi setiap kali ibu mertua datang, kata-katanya seperti pisau yang menggores hati. "Sudah 5 tahun, Novi. Mungkin kamu yang bermasalah. Bambang harusnya kawin lagi." Aku hanya diam, menunduk. Bambang memelukku dari belakang malam itu, membisikkan, "Jangan dengarkan mereka, sayang. Aku tetap cinta kamu." Tapi kata-kata itu tak mampu menutup luka di hatiku. Sampai suatu hari, kami memutuskan untuk periksa ke dokter. Aku deg-degan, berdoa semoga bukan aku penyebabnya. Tapi Tuhan memberiku jawaban lain. Hasil pemeriksaan menunjukkan Bambang yang mandul. Saat itu, aku menatapnya, ingin memeluk, ingin bilang kalau aku tidak peduli. Tapi Bambang justru menunduk, wajahnya hancur. "Kamu jangan bilang siapa-siapa. Ya, bahkan ke orang tuaku pun jangan." Suaranya bergetar. Malamnya, ia duduk di pinggir ranjang lama sekali, tak bicara apapun. Aku mencoba menggenggam tangannya, tapi ia malah menjauh. Sejak hari itu, Bambang berubah. Ia sering melamun, cepat marah, bahkan mulai tidur di ruang tamu. Aku menangis diam-diam setiap malam, takut kehilangan dirinya. Sampai suatu malam, saat aku ingin bicara dari hati ke hati, Bambang menatapku dengan mata yang lelah. "Novi, aku punya satu permintaan, tapi tolong jangan marah dulu." Aku mengangguk perlahan. "Aku ingin kamu tidur dengan pria lain." Kata-kata itu membuat tubuhku gemetar. Aku pikir aku salah dengar, tapi Bambang menggenggam tanganku erat. Air matanya jatuh di sela-sela jari. "Bukan karena aku tak cinta kamu, tapi karena aku ingin menebus harga diriku di depan orang tuaku. Aku mohon, sayang." Malam itu, aku tak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya bisa menangis di pangkuannya. Sementara di luar sana, hujan turun deras, seolah ikut menyembunyikan dosa yang akan segera terjadi. Kami terasa asing. Aku dan Bambang masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi ada jarak di antara kami. Setiap kali ia menetapku, matanya memohon, tapi aku berpaling, tak sanggup menghadapi kenyataan yang ia usulkan. Hari demi hari berlalu. Tekanan dari mertua makin menjadi-jadi. "Bambang, kamu harus mikir masa depan. Kalau Novi nggak bisa kasih keturunan, kamu harus nikah lagi." Bambang hanya diam, tapi malamnya ia menangis di pangkuanku. Suaranya lirih, pecah di antara sesenggukan. "Aku nggak bisa, Novi.
Aku gak bisa hidup tanpa kamu, tapi aku juga gak kuat ditertawakan orang. Aku mohon, tolong bantu aku sekali ini. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang panas di ujung pelipis. Kata-katanya hanya bukan sekadar permintaan, tapi jeritan dari seorang laki-laki yang kehilangan harga diri. Aku berusaha menolak berkali-kali, tapi setiap kali ia menatapku dengan tatapan putus asa itu, hatiku luluh. Kalau ini bisa buat kamu tenang, aku lakukan. Tapi tolong jangan pernah sebut ini cinta. Bambang langsung memelukku erat. Tangannya bergetar. Bibirnya menempel di keningku lama sekali. Terima kasih sayang. Demi kita, demi keluarga kita. Beberapa hari kemudian, ia memperkenalkanku pada seseorang. Namanya Agus. Seorang pria berwajah teduh dan tutur katanya lembut. Ia bukan pria murahan seperti bayanganku. Hari pertama kami bertemu, aku tak bisa menatap matanya lama-lama. Bambang menyiapkan semua, bahkan hotel tempat pertemuan itu. Malam pertama, aku datang dengan tubuh gemetar dan hati berantakan. Agus menatapku lama sebelum mendekat. Aku tahu ini berat buatmu, katanya pelan. Aku gak akan menyakitimu. Kata-katanya menenangkan, tapi juga menusuk hati. Saat ia menggenggam tanganku, aku hampir menariknya. Tapi kemudian teringat wajah Bambang yang memohon. Agus memeluk perlahan, mencium pundakku lembut, bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa yang tak bisa aku jelaskan. Malam itu, aku menangis dalam diam, sementara ia hanya mendekapku tanpa banyak bicara. Setelah semua berakhir, aku berlari ke kamar mandi, menatap wajahku di cermin. Ada air mata, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku takut. Karena di pelukan pria asing itu, entah kenapa, aku justru merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Seminggu berlalu dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Setiap malam aku datang ke hotel yang sama, dengan hati bergetar dan tubuh yang tak lagi tahu harus menolak atau menyerah. Agus selalu menatapku dengan lembut. Ia tidak pernah memaksaku, tapi tatapannya seolah menenangkan badai di dadaku. Hari terakhir, setelah semua selesai, ia memelukku lama. Semoga kamu bahagia, Novi, katanya pelan. Suaranya nyaris bergetar. Aku hanya bisa menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ku tahan. Setelah itu, semuanya berakhir. Aku kembali ke rumah, mencoba hidup normal. Tapi malam-malamku menjadi sunyi. Bambang kembali hangat, kembali tersenyum, bahkan mencium keningku setiap pagi. Seperti dulu saat kami baru menikah. Dan ketika beberapa minggu kemudian, hasil tes pack menunjukkan 2 garis merah. Bambang menangis. Akhirnya, Tuhan kasih kita keajaiban, katanya sambil memeluk perutku. Terima kasih. Aku tersenyum, tapi dalam hatiku ada rasa yang tak bisa disebut bahagia. Setiap kali menatap wajah Bambang, aku teringat tatapan Agus malam terakhir di hotel itu. Tatapan yang membuatku merasa hidup. Hari-hari berjalan. Semua orang bahagia. Mertuaku datang membawa buah tangan, memelukku sambil menangis. Aku menunduk, pura-pura tertawa. Tapi di dalam dada, ada perasaan bersalah yang makin menyesakkan. Suatu malam, aku tak sengaja membuka galeri di ponselku. Di sana, ada satu foto yang belum pernah kulihat. Foto aku dan Agus diambil diam-diam. Wajahnya tersenyum, tangannya memelukku dari belakang. Aku terdiam lama, jantungku berdegup tak karuan. Sejak saat itu, bayangan Agus terus menghantuiku. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa merasakan kembali bagaimana tangannya menyentuh wajahku, bagaimana ia membisikkan namaku dengan nada yang begitu lembut. Aku berusaha melawan, tapi setiap kali Bambang menyentuhku, aku justru merasa asing. Aku tahu aku berdosa, tapi rasa rindu ini tumbuh seperti api kecil yang tak bisa kupadamkan.
Hingga suatu malam, aku duduk di ruang tamu sendirian. Di luar hujan turun perlahan. Aku menggenggam ponselku, menatap satu nama di layar. Agus. Jempol. Tumpulku gemetar. Lalu ku tekan tombol itu. Suara di seberang sana terdengar pelan, tapi penuh rindu. Rasanya aku juga belum bisa melupakannya. Saat itu aku tahu dosa ini belum benar-benar berakhir. Justru baru akan dimulai. Hari-hariku kembali terasa hampa. Meskipun perutku mulai membesar, rasa bahagia yang dulu kurasakan bersama Bambang perlahan memudar. Dia sibuk bekerja, pulang larut, dan lebih banyak bicara tentang rencana masa depan ketimbang tentang aku. Tapi setiap kali aku sendirian, bayangan Agus datang begitu nyata. Aku mencoba melupakan, tapi setiap kali hujan turun, aku kembali teringat aroma tubuhnya, hangatnya pelukan, dan suara lembutnya yang memanggil namaku. Malam itu, aku menyerah. Aku menatap layar ponsel, mencari nomor yang sudah lama kusembunyikan. Saat panggilan tersambung, suaranya terdengar di seberang sana, pelan, tapi membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Novi, kamu baik-baik saja? Hanya mendengar suaranya saja, aku menangis. Semua perasaan bersalah, semua rindu tumpah jadi satu. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat ia datang, aku hanya bisa terpaku. Wajahnya masih sama. Senyum lembut itu masih mampu mengguncang hatiku. Aku cuma ingin tahu kamu bahagia, katanya menatapku lama. Tapi aku tahu kami berdua sedang berbohong pada diri sendiri. Karena di balik kata-kata itu ada rindu yang berusaha disembunyikan. Setelah lama diam, ia bangkit dan berucap pelan, "Ikut aku sebentar." Aku tak menjawab, tapi langkahku mengikuti tanpa berpikir. Jalanan malam itu sepi. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan yang membuat lututku lemas. Hotel yang sama. Agus menatapku. "Kalau kamu mau, aku antar pulang sekarang juga." Tapi mataku sudah basah. Aku menunduk, lalu berkata lirih, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku kangen." Agus mendekapku perlahan. Aku jatuh di pelukannya. Di kamar itu, waktu terasa berhenti. Tidak ada dosa, tidak ada logika, hanya dua hati yang sama-sama luka dan mencari tempat pulang. Setelah semuanya berakhir, aku terbaring diam di dadanya. "Aku salah," bisikku pelan. Agus mengusap rambutku lembut. "Kita cuma manusia, Novi. Kadang cinta datang di waktu yang salah." Air mataku jatuh lagi malam itu. Karena aku tahu, aku baru saja menambah satu dosa lagi di atas luka yang belum sembuh. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Agus terasa seperti mimpi buruk yang tak mau berakhir. Aku terus menyembunyikan rasa takut, rasa bersalah, dan rahasia besar yang kini aku bawa sendirian. Tapi waktu tak pernah bisa disuap. Semakin hari, perutku membesar, dan rasa cemas ikut tumbuh bersamanya. Suatu malam, Bambang memelukku erat dari belakang. "Terima kasih ya sayang, kamu udah berjuang buat aku, buat keluarga kita." Suaranya terdengar tulus, hangat, tapi justru itulah yang membuat dadaku sesak. Karena aku tahu cintanya tulus, tapi aku telah mengkhianatinya. Aku ingin jujur, tapi setiap kali aku buka mulut, bayangan wajah Agus muncul lagi, membuatku takut kehilangan segalanya. Hingga hari itu tiba, saat bayi kami lahir, semua orang bersorak bahagia, bahkan Bambang menangis di pelukanku. Tapi ketika bidan membawa bayiku ke pelukanku, dunia seakan berhenti berputar. Matanya, hidungnya, garis wajahnya begitu mirip dengan seseorang yang bukan suamiku. Aku terdiam, menatap bayi kecil itu dengan air mata yang tak henti jatuh. Di saat semua tertawa bahagia, aku menangis dalam diam karena aku tahu kebenaran yang mereka tidak tahu. Beberapa minggu kemudian, tanpa sengaja, sejak aku mendengar Bambang bicara di telepon,
Terima kasih Gus, kalau bukan kamu, mungkin Novi gak akan pernah bisa hamil. Dunia serasa runtuh di depan mataku. Ternyata Bambang tahu. Ia yang meminta Agus membantu karena Agus adalah sahabat lamanya dan ia tak sanggup melihat aku dipermalukan di depan keluarganya. Semua yang kulakukan, semua rasa bersalah yang kupikul, ternyata bukan kesalahan sendiri, tapi pilihan pahit yang dirancang dengan cinta yang salah arah. Malam itu, aku hanya bisa menangis di samping bayi kecilku. Aku mencintai Bambang, tapi aku juga tak bisa memungkiri separuh hatiku tertinggal di pelukan Agus. Kadang, cinta memang tak selalu hitam atau putih. Kadang cinta datang dalam bentuk pengorbanan yang justru menghancurkan segalanya. Kadang cinta menuntut pengorbanan yang tak masuk akal. Tapi sampai di mana batas sebuah cinta? Kalau yang dikorbankan adalah kehormatan sendiri, aku masih mencari jawabannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya yang mungkin akan lebih menyayat dari ini. Sekian dan salam.